Shalom, kembali lagi dalam segmen To Do With SS bersama saya, Saudara Filipus. Jadi, pada malam hari ini, sebelum kita beristirahat malam, kembali kita berjumpa setiap pukul 7 malam di channel YouTube GPD Sokal Lembah Hijau. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Memprioritaskan Tuhan. Kata memprioritaskan Tuhan ini, kalau diambil garis besarnya adalah ada kata memprioritaskan. Bahkan di situ ada kata prioritas yang menjadi kata dasarnya. Lalu apa sih arti dari prioritas? Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari bisa mengartikannya sendiri. Kurang lebih arti prioritas itu adalah kita mendahulukan sesuatu hal dibandingkan hal yang lain. Kita menspesialkan atau melakukan yang terbaik atau hal-hal seperti itulah. Tanpa kita sadari, dalam dunia ini selalu ada namanya prioritas. Kita pastilah memprioritaskan sesuatu hal dan mengesampingkan sesuatu hal yang lainnya. Seperti contohnya prioritas umat manusia itu kalau misalnya secara duniawi itu adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada kebutuhan primer, sekunder, sampai tersier yang tidak terlalu penting. Dalam sekolah, dalam pekerjaan juga ada skala prioritas yang penting, yang urgent, yang harus dikerjakan lebih dulu karena mungkin deadline-nya lebih mendesak. Ada yang menengah atau mungkin ada hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan tidak perlu untuk diurus. Jadi dalam tema ini memprioritaskan Tuhan. Bagaimana sih kita memprioritaskan Tuhan? Di tengah kesibukan kita masing-masing, pasti saya yakin dan percaya pasti kita mempunyai kesibukan masing-masing. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bekerja, ada yang mengurus rumah tangga. Di antara saudara-saudara, saudari yang masih remaja, mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan lain yang hanya kalian sendiri yang bisa tahu. Lalu bagaimana cara memprioritaskan Tuhan di saat kesibukan yang begitu panjang? Saya tahu pasti banyak, nggak sedikit orang yang punya kesibukan yang sangat panjang. Yang pertama adalah kita harus tetap mencari dahulu kerajaan Allah. Mungkin ini suatu ayat yang sudah cukup terkenal dan kita sudah sangat familiar sekali lah. Sudah banyak mungkin didengar di khotbah-khotbah lain dimanapun kita berada. Yang pertama adalah kita harus tetap mencari dahulu kerajaan Allah. Kita cari Tuhannya, bukan cari berkatnya. Kita cari Sang Pemberi berkat, bukan mencari berkatnya saja. Kerap kali manusia itu kan hanya mencari berkatnya, minta doa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi tanpa disadari, sebelum kita meminta hak kita, berkat dan lain sebagainya, kita nggak cari Sang Pemberi berkat. Jadi yang pertama adalah kita harus mencari Sang Pemberi berkat. Kita harus cari dahulu kerajaan Allah. Ayat ini dalam Matius 6 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34 saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam ayat ini jelas mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di saat kita sibuk untuk cari gimana caranya untuk makan, untuk hidup, apalagi di masa-masa PPKM ini mungkin banyak kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, ayat ini mengingatkan kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Kita harus datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus memuji memuliakan namanya, kita harus lebih lagi giat menambah jam doa kita, bahkan dalam pelayanan kita lebih sungguh dan lain sebagainya. Itu kunci yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita jangan cinta uang. Ada banyak ayat kalau kita bahas tentang uang atau kita bahas tentang hal-hal yang duniawi. Banyak ada ayat yang mengatakan cinta uang adalah akar dari kegagalan. Atau mungkin dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Semua hal yang kita miliki itu semua karena pemberian daripada Tuhan. Setuju ya? Harusnya
setuju Bapak Ibu Saudara-saudari siapapun yang menonton rekaman video ini, renungan pada malam hari ini. Kita harus setuju bahwa yang kita miliki, misalnya yang saya miliki, kemeja atau apapun itu semua pemberian Tuhan. Ya paling simpelnya kita masih bisa nafas, masih bisa hidup itu karena pemberian Tuhan. Jadi dalam ayat ini jelas mengatakan janganlah kamu, Bapak Ibu, Anda dan saya mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kerap kali manusia misalnya mempunyai barang baru, handphone, mobil, motor atau apapun, dilap, dibersihin, harus kinclong, dirawat, ini boleh nggak? Boleh, sah-sah saja. Tapi jangan sampai kita cinta sama harta itu. Bagaimana sih ngebedain kita cinta atau enggak? Ya simple aja, kita takut barang itu hilang, kita takut itu lenyap, terus otak kita, pikiran kita hanya memikirkan harta, atau mungkin bukan hanya harta, ada jabatan, ada wanita, ada pria, ada pasangan, ada jodoh, ada apapun lah hal-hal yang bersifat duniawi. Sifat duniawi ini maksudnya adalah jika kita sudah mati tidak bisa kita bawa. Jadi sifatnya hanya sementara, 80 tahun lah usia manusia, sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang lain. Kemudian 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan tahta, mungkin kita terlalu fokus dengan hal-hal duniawi, dalam ayat ini mengatakan bahwa itu semua akan lenyap. Kita tahu kita sedang di akhir zaman, kita sedang ditampi, kita sedang diuji, yang mana yang setia, yang mana yang betul-betul dengan Tuhan. Kita lagi di proses itu sekarang. Jadi dunia ini akan lenyap. Jadi percuma, boleh-boleh aja, sah-sah aja untuk memikirkan masa depan, mempunyai planning dan lain sebagainya. Mungkin juga bekerja untuk anak, untuk cucu, boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tetapi kita jangan sampai cinta hal itu. Kita jangan sampai menomorsatukan hal itu. Kita harus tetap menomorsatukan Tuhan. Karena semuanya itu akan lenyap. Dan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita tidak mengasihi dunia, kita tidak cinta uang, kita tidak menomorsatukan halal dunia, dan kita menomorsatukan Tuhan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita berbuat baik, kita mengasihi sesama, diri sendiri, dan mengasihi Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Kita akan tetap hidup selama-lamanya. Mungkin secara fisik hanya 80 tahun. Tetapi begitu kita sudah mati, kita dibangkitkan ke surga bersama-sama dengan Tuhan dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Daripada kebalikannya kita fokus ke hal duniawi, tapi di saat kita mati kita tidak masuk kerajaan surga. Mungkin itu hal yang sangat ngenes ya. Jadi lebih baik untuk kita, supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Lalu poin yang ketiga adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi poin pertama kita udah cari Tuhan, kita ngutamain Tuhan. Poin kedua kita tidak cinta uang, tidak mencintai hal-hal yang bersifat duniawi. Poin yang ketiga adalah kita melakukan firman Tuhan. Ayatnya dalam 1 Yohanes ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23 berkata, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberitakan Kristus kepada kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita sudah melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan, dan lain sebagainya? Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya dengan kita berubah, kita melakukan firman Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, kita tetap boleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya yang mengajarkan kita semua untuk memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita dan lain sebagainya. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, apapun yang kita capai sampai detik ini, itu semua karena pemberian Tuhan.
Makanya kita harus memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam segala aspek, supaya kita boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasa terberkati lewat kebenaran renungan pada firman pada malam hari ini. Boleh dibantu share, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.